Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan mulai stres setelah memaksa berpisah denganmu. Jadi mantan nih yang memaksa ngajak pisah. Tapi ternyata perpisahan itu tidak membuat dia lebih hebat, tidak membuat dia menemukan cinta yang dia cari, tidak membuat dia bahagia, tapi malah jadi stres ya. Ada 3 tuh tandanya. Yang pertama, ketika mantan sekarang menyalahkan kita, mencari-cari kesalahan dan mengatakan bahwa kita adalah penyebab kenapa dia dan kita harus berpisah. Aneh kan ya? Padahal dia yang mengkhianati kita. Padahal dia yang ngajak pisah duluan. Dan setelah perpisahan itu terjadi, dia bilang bahwa penyebab perpisahan itu adalah kita. Ya, apakah dia bilang kita ini tidak setia, tidak perhatian, orang tua kita ya mengintervensi hubungan kita dengan dia, dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya intinya dia benar. Dan yang salah itu adalah kita. Dari mana kita bisa tahu mantan menyalahkan kita? Ya bisa saja. Dia blokir media sosial kita, tiba-tiba WhatsApp kita dia buka, dia chatting panjang lebar ya, pokoknya menyalahkan kita semua. Kita adalah sebab perpisahan itu, setelah itu dia blokir lagi. Dia tidak mau ada dialog, dia cuma mau marah-marah ya. Atau ada teman atau sahabat kita yang menyampaikan mantan curhat kepada mereka dan mengatakan bahwa kenapa dia dan kita harus berpisah? Karena kesalahan kita. Karena kita tidak lagi menginginkan dia dan seterusnya. Nah, jadi mantan menunjukkan keanehan yang luar biasa. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita terpancing, biar kita merespon kemarahan-kemarahan dia tadi. Dan dia bakal menjadi lebih stres lagi ketika kita tidak terpancing untuk merespon apa yang dia katakan tadi. Jadi kita diam saja, itu justru akan membuat dia lebih stres lagi. Kemudian ciri-cirinya yang kedua, stres ya, itu akan memberikan perubahan pada pola hidup seseorang ya. Yang awalnya memperhatikan penampilan, jadi tidak lagi memperhatikan penampilan. Yang awalnya rutin selalu merawat wajahnya, nah sekarang sudah tuh jerawat ndak karu-karuan ada di mana-mana. Biasanya menjaga pola makan, sekarang apa saja dimakan sehingga badannya menjadi membengkak ya. Begitu. Jadi kalau orang stres itu biasanya pelariannya ke makan, biasanya seperti itu. Ya. Jadi malah tambah berat, tambah lebar kan begitu. Tapi kalau orang menderita itu biasanya tidak nafsu makan. Nah, jadi malah kurus kering. Tetapi secara umum terjadi perubahan pada pola hidup yang bersangkutan. Dan itu bisa kita lihat secara langsung. Ya. Jadi mantan biasanya bersih banget, glowing banget wajahnya, sekarang jadi jerawatan. Mantan biasanya berat tubuhnya proporsional, ideal, sekarang terlihat obesitas, kegemukan, dan lain-lain.
ya. Nah, kemudian ciri-cirinya yang ketiga ya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, ciri-cirinya yang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Ciri-cirinya yang ketiga, apapun yang mantan kerjakan pada saat ini jadi berantakan semua. Kalau kuliah, kuliahnya jadi berantakan. Kalau bekerja, bisnis, pekerjaannya jadi berantakan ya. Nah, jadi kita juga bisa melihat tuh secara langsung betapa setelah berpisah dengan kita, hidup mantan tidak menjadi lebih baik. Itu kan harapannya, kalau berpisah dengan kita dia akan menjadi lebih baik, lebih bahagia. Tapi ternyata hidupnya sekarang justru menjadi lebih berantakan lagi ya. Nah, jadi kalau kita melihat ada 3 ciri-ciri ini, mantan ternyata stres setelah berpisah dengan kita, tidak menemukan kebahagiaan yang dia cari selama ini. Nah, jadi yang penting sekarang ya, yang harus terus kita lakukan, perpisahan itu jangan sampai membuat kita stres. Perpisahan jangan sampai membuat kita menjadi kehilangan tujuan kita, semangat kita untuk meraih cita-cita kita, masa depan kita. Tetap fokus, yang kuliah, fokus kepada kuliahnya, agar sesegera mungkin bisa selesai kuliahnya, bekerja dan mandiri. Yang sudah bekerja, fokus kepada pekerjaannya, agar kita jadi orang yang sukses dan manfaat. Karena ini selalu saya ulang nih, ini kunci penting banget nih. Semua orang menginginkan punya pendamping hidup yang sukses, yang kaya raya, yang punya segalanya. Itu saja kuncinya. Ketika kita sukses, kita tidak butuh capek-capek untuk mencari pendamping hidup karena mereka akan datang satu persatu ke kehidupan kita dan kita tinggal menyeleksi mana yang paling baik untuk kita, termasuk mantan juga akan datang kepada kita. Ya, tetap semangat kerja keras karena orang sukses adalah orang yang selalu mau bekerja keras. Semakin semangat seseorang bekerja, maka akan semakin banyak pula rezeki yang bisa dia peroleh. Dalam surat An-Najm ayat ke-39 kita diajarkan, wa alaisa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.